وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan kesehatan untuk kita semua bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya Azka Dewi Ramadhani dari kelas 10 IPS 2 akan memberikan sebuah kultum yang berdasarkan dari sebuah kisah pohon kurma ajaib. Diceritakan tentang sahabat Nabi Abu Dujana bahwa setiap selesai sholat subuh, ia bergegas meninggalkan masjid sampai-sampai ia tidak mengikuti doa bersama Nabi. Suatu hari Nabi menegurnya, lalu bersabda, "Tidakkah engkau punya hajat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Abu Dujana menjawab, "Tentu aku punya." "Lalu, kenapa kamu tidak diam sehingga dapat berdoa bersama kami?" tanya Nabi. Jawaban yang akan diberi oleh Abu Dujana ini membuat Nabi mengalirkan air mata mulianya. "Sesungguhnya rumahku berdempetan dengan rumah seorang lelaki. Di dalam rumahnya terdapat sebuah pohon kurma yang menjulang tinggi ke atas rumahku. Manakala angin berembus di malam hari, berjatuhanlah buah kurma tersebut ke dalam rumahku. Lalu saat anak-anakku terbangun dari tidur lelapnya, sementara sungguh rasa lapar menghantam sakit perut kecil mereka, maka mereka tidak menemukan apapun untuk dimakan selain pohon kurma yang berjatuhan tersebut. Demikian aku bergegas sebelum mereka terbangun, mengumpulkan lalu menyerahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya. Pada suatu hari, aku melihat anakku memasukkan kurma itu ke dalam mulutnya. Sontak aku gegas mengeluarkan paksa dari mulutnya dengan jariku. Lalu aku katakan kepadanya, 'Wahai anakku, jangan kau buat jelek ayahmu ini di akhirat nanti.' Lalu ia menangis karena rasa lapar yang amat menyekik perutnya. Aku berkata kepadanya, 'Seandainya jiwamu telah keluar, aku tak akan membiarkan barang haram apapun masuk ke dalam lumbung makananmu. Lalu kau bawa jiwamu bersama barang haram itu menghadap Tuhanmu.' Nabi pun akhirnya ingin bertemu dengan si pemilik kurma ini, yang ternyata adalah si Fulan yang munafik. Saat bertemu, Nabi berinisiatif untuk menebus pohon kurma itu. Nabi ingin membelinya dengan 10 pohon kurma yang akar-akarnya dari permata-permata hijau, batangnya dari emas berwarna merah, ranting-rantingnya dari mutiara berwarna putih, dan terdapat bidadari bermata bening sejumlah buah yang ada pada pohon-pohon kurma itu. Tawaran Nabi yang begitu besar dan agung itu ditolak oleh munafik itu. Ia berkata, 'Aku bukanlah pedagang yang menjual dagangannya dengan bertempo, tidak menjual melainkan dengan uang, bukan hanya janji.' Mendengar jawaban itu, Abu Bakar As-Siddiq memberikan penawaran lain, yaitu berupa 10 pohon kurma miliknya yang ada di suatu tempat. Di Madinah tidak ada pohon kurma yang sebanding dengan pohon kurma tersebut. Giranglah si Fulan mendengar perkataan Abu Bakar, lalu berkata, 'Baik, aku jual kepadamu.' Abu Bakar berkata,
aku beli dan aku hibahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, sungguh aku yang akan menanggung untukmu, wahai Abu Bakar, kompensasi dari kurma itu. Mendengar sabda Nabi, Abu Bakar menjadi senang. Demikian pula dengan Abu Dujana. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Setelah itu si Fulan berlalu pergi menemui istrinya. Kemudian ia berkata kepadanya, sungguh aku bahagia hari ini. Dengan kebahagiaan yang begitu besar, ia menceritakan kepada istrinya perihal kisahnya hari ini mendapat keuntungan yang melimpah. Si Fulan berkata, sungguh aku memperoleh 10 pohon kurma, sementara pohon kurma yang aku jual tetap menjadi milikku di rumahku selamanya. Kita akan memakan buahnya dan tidak usah memberikan kepada siapapun dan terutama kepada pemiliknya. Sebegitu liciknya seorang Fulan yang munafik ini, tanpa ia menyadari bahwa Allah mengetahui semuanya dan Allah dapat melakukan segalanya. Keesokan harinya, begitu terkejutnya Fulan mengetahui bahwa pohon kurma yang begitu besar miliknya itu hilang dari rumahnya, seakan tidak pernah ada, dan ternyata telah berpindah ke pekarangan Abu Dujana. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadi fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil kuburi wa ala alihi wasobihi wasalim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada ruh Nabi Muhammad SAW di antara semua ruh, kepada jasadnya di antara semua jasad, kepada kuburnya di antara semua kubur, dan limpahkanlah pula rahmat dan keselamatan kepada keluarganya dan sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga pesan baik yang tersirat dapat tersampaikan dengan baik, dan semoga video ini dapat menjadi berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته